Halo sobat nih Megas lagi nih apoteosisnya. Tapi sebelumnya nih mau ngasih tahu kalau ya ada beberapa kata yang memang harus sedikit diperhalus karena ya sekarang dolkunnya mengerikan. Jadi ya sorry nih kalau misalnya kata-katanya harus agak sedikit dirubah biar aman. Waduh, ya udahlah langsung aja lah gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lo Zen dia memasuki dungeon Yinluo dan Zen dia juga harus bertemu dengan 3 orang master dari 3 ras yang berbeda, elf, human dan juga iblis. Di mana salah satu dari master gila itu yang berasal dari ras iblis mencoba untuk dapat menghentikan Zen dan juga kelompoknya. Namun bagi Lo Zen ditahan menggunakan kekuatan gravitasi tidaklah berpengaruh apapun. Hingga membuat Zen kini masuk ke dalam jurang reinkarnasi. Di sini Zen yang bingung tentang apa maksudnya ini membuat Shun dia berujar, "Yah, Lo Zen, jurang ini diciptakan langsung oleh seorang master kuno untuk dapat memilih langsung siapa penerusnya. Dan ujian pertamanya adalah sebuah akar-akar gila yang menjerat banyak pejuang bela diri." Dan itu membuat Zen dia bertanya, "Hei, benda apa ini?" Ya, ini adalah hukum cambuk yang memang tidak berpengaruh apapun untuk mereka. Namun karena di sini Zen datang bersama dengan gadis Shu, jelas gadis inilah yang akan menjadi beban bagi Lo Zen untuk membuat dirinya harus membantu melepaskannya hanya dari jeratan kecil yang seperti ini. Terima kasih Lo Zen. Sungguh sangat sakit menahan cambukan dari akar-akar ini dan aku hampir saja tidak bisa memakai energi milikku, ujar dari gadis Shu. Setelah lolos dari jeratan akar-akar aneh, di sini mereka harus terus masuk ke dalam ruang lebih dalam lagi. Maka dari itulah, kini mereka kembali masuk ke dalam ruang. Dan kali ini ujian mereka adalah sebuah bilah. Namun, hal itu mudahlah bagi mereka untuk dapat dihindari karena memang hanya ada satu buah bilah tajam. Namun di bawahnya terdapat beberapa bagian lagi. Lebih banyak bilah yang harus mereka lewati. Di sini Shun dia berujar semakin dalam, maka bilah itu akan semakin banyak. Jumlahnya akan semakin tambah banyak. Tapi ya tenanglah, aku akan memberikan kalian sedikit ruang. Namun kalian juga tetap harus waspada karena orang-orang yang ada di atas sana mereka pasti akan segera turun, sambut dari Shun. Karena benar saja di atas mereka orang-orang dia diikuti oleh para pejuang yang dibawa oleh 3 master gila itu. Namun di sini Lo Zen dia juga menyadari ada sebuah pecah-pecahan cahaya ungu yang ada di sekitarannya dan itu membuat Zen dia bertanya, "Shun, benda apa ini?" Ya, di sini Shun yang memang pernah menaklukkan tempat ini dia berujar, "Itu adalah garis dewa. Kau bisa menyimpannya, tapi jika kau menggunakan benda itu, kau akan kembali ke garis awal dari dungeon ini. Namun, kau juga tidak pernah lagi dapat memasuki tempat ini. Karena memang di dalam sana akan semakin dalam, akan semakin berbahaya. Dan jika kau masuk ke dalam sebuah bahaya, kau dapat menggunakan benda itu untuk dapat menyelamatkan nyawamu." Mendengar hal itu, di sini Zen dia pun paham. Ya, aku mengerti. Tapi sepertinya aku masih belum membutuhkan benda ini, sambut dari Zen. Dan kini Zen yang terus melompat ke dalam ruang itu, dia harus kembali melawan bilah yang ada. Namun tiba-tiba saja muncullah salah satu pejuang tepat di sebelah sisinya yang merupakan Kroco yang berasal dari ras iblis yang ingin mengganggu dirinya. Di mana si Kroco ini mencoba mengganggu keseimbangan dari Lo Zen dengan menggunakan tubuhnya. Hanya saja hal itu tidaklah berguna bagi Zen. Dan jelas hal itu membuatnya shock gila. Tulang armor ini adalah senjata dewa tingkat 2. Bahkan monster tingkat 12 saja mereka tidak dapat menahannya. Lantas bagaimana bocah ini dapat melakukannya? Pikir dari Kroco ras iblis ini. Namun karena fokusnya teralihkan dengan apa yang sebelumnya itu, si Kroco ini dia hampir saja meninggoy karena terkena bilah itu. Dan beruntung doi diperingatkan oleh master dari ras iblis yang berujar, cepat ambil garis dewa itu dan jangan sampai kau berakhir di tempat ini." Maka dari itulah sebelum Kroco itu menghantam bilah itu, dia menggunakan garis dewa untuk dapat kembali ke pintu masuk dungeon ini. Dan hal yang sama dilakukan oleh para kroco-kroco lainnya yang memang sekiranya mereka tidak mampu bertahan dari ujian gila yang memang semakin dalam akan semakin gila.
Sedangkan di sisi lainnya, di sini bocah akhirnya dia dapat menyusul Luo Zhen dan juga gadis Shu. Wah, akhirnya aku dapat menyusul kalian dan kini mereka mendarat di sebuah piringan besar yang ada di bawah sana. Dan setibanya mereka di bawah sana, kini mereka semua diarahkan menuju sebuah pintu lorong yang ada di sebelahnya. Dan ketika mereka memasuki lorong itu, mereka terdapat melihat sebuah pohon biji dunia. Biji pohon dunia. Waduh. Ya, rumor dari pohon dunia ini ternyata telah menyebar kalau ternyata pohon dunia dapat menjadikan sebuah pondasi di dalam tubuh pejuang bela diri dan juga dapat meningkatkan kultivasi dan juga kekuatan dantian. Dan jelas hal itu adalah sesuatu yang sangat amat langka. Dan mendapatkan bijinya itu serta menanamkannya di dalam tubuh jelas akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Namun untuk para master tua ini, mereka berujar, pohon dunia telah tumbuh di dalam tubuh dari pejuang tingkat Lord. Jadi ya, berikan saja benda ini kepada generasi muda, ujar dari patua ini. Namun di sini bocah yang masih ada di ranah God Sense, jelas dia ingin mengambilnya, hanya saja untuk mengambilnya itu tidaklah mudah karena memang banyak aliran angin yang akan mengganggu pergerakan mereka dalam usaha untuk dapat memetik biji dunia itu. Dan benar saja ketika bocah dia ingin melakukannya, doi yang memang tinggal sedikit lagi untuk dapat memetik biji itu, hanya saja doi harus terhempas dan kembali terjatuh. Dan ternyata setiap pejuang mereka hanya memiliki satu buah kesempatan untuk dapat mencobanya. Maka dari itulah kini satu persatu dari para pejuang mereka mencoba untuk dapat memetik biji itu. Namun hal itu tidaklah mudah. Dan kini ada satu pejuang dari ras elf yang ingin mencobanya. Dan dia menggunakan sebuah metode unik. Menggunakan sebuah artefak miliknya. Artefak yang ia gunakan untuk dapat memeriksa aliran angin yang ada di sekitaran tempat itu. Dan ketika dia mencoba untuk memeriksanya, ternyata tidak ada aliran angin di atas sana. Namun di sini Shun yang melihatnya, dia berujar, seseorang pasti telah mengajarinya menggunakan metode seperti ini. Hanya saja dia masih terlalu buruk, sambut dari Shun. Ya, di sini Zen yang melihat biji itu, dia bertanya kepada Shun, "Hei, apakah kita harus mendapatkan benda itu? Apakah kau memiliki saran yang bagus, Shun?" Ya, tentu saja kau harus mendapatkan benda itu. Karena memang mau bagaimanapun, mendapatkan benda itu adalah salah satu tujuanku mengajakmu datang ke tempat ini. Dan nanti aku akan memberitahukannya kepada dirimu bagaimana cara mengambilnya, sambut dari Shun. Sedangkan untuk gadis Shu, dia berujar, Luo Zhen, aku ingin mencobanya juga. Hanya saja pohon dunia itu mungkin akan terlalu sulit untuk diriku. Tapi aku melihat ada sesuatu yang cukup bagus di atas sana selain biji dunia itu. Baiklah, lakukanlah yang terbaik, sambut dari Zhen. Maka dari itulah, gadis Shu dia pun melompat ke udara, mencoba melangkahi semua yang ada di atas sana, tapi tidak menuju ke arah pohon dunia. Tapi gadis Shu dia mengarah kepada sebuah dahan, karena memang yang diincar oleh gadis Shu ternyata adalah Lotus S. Karena Lotus S ini sangatlah berguna bagi dirinya. Ya, aku berhasil mendapatkan Lotus ini. Ini adalah benda yang sempurna untuk latihan teknik esku, ujar dari gadis Shu. Namun setibanya di bawah sana, ternyata ada seorang iblis yang ingin merebutnya pula. Aku barusan hanya mengincar biji itu, jadi aku melewatkan benda itu. 10 giok murni. Aku akan membeli Lotus itu dengan seharga 10 giok murni. Dan sekarang cepat berikan benda itu. Mendengar hal itu jelas tidak dapat diterima oleh gadis Shu. Namun di sini Krocu ini yang tidak peduli, dia tetap memberikan 10 giok batu miliknya untuk bunga es itu. Melihat hal itu jelas di sini bocah, dia tidak terima, dia kesal. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kalian? Namun di sini si Krocu iblis ini dia berujar, hei bocah, aku adalah pejuang tingkat Divine Extremity dan aku cuma mau bunga es itu. Apakah kalian tidak mau memberikannya? Dan kau tahu nyawamu akan menjadi taruhannya, ujar dari bocah iblis ini. Melihat perselisihan antara bocah dan juga si iblis itu membuat gadis Shu dia pun tidak mau kalau bocah Anhu ini dia harus menjadi korbannya. Maka dari itulah dia mau tidak mau harus memberikan Lotus ini kepada iblis itu. Namun di sini Zen yang memang awalnya ingin menghabisi iblis itu membuat Shun dia berujar, Luo Zhen, jangan buat masalah dulu. Biarkanlah gadis itu memberikan Lotusnya sekarang.
Dan sekarang fokusmu untuk mendapatkan biji dunia itu dulu. Baiklah, sambut dari Zen. Maka dari itulah di sini Zen dia berujar, berikanlah benda itu dulu. Nanti aku akan merebutnya kembali. Sambut dari Zen. Baiklah, aku mengerti. Sambut dari gadis Shu. Maka dari itulah di sini gadis Shu dia pun memberikan bunga lotus itu kepada si kroco ras iblis. Dan sekarang kini giliran Zen lah yang akan merebut biji pohon dunia. Maka dari itulah di sini atas arahan dari Shun, Zen dia pun melompat dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti semua arahan yang dari Shun yang membuat Ki Zen lah tiba-tiba doi dapat melayang di udara. Dan jelas hal itu membuat mereka shock. Hei, bagaimana bisa itu terjadi? Aku telah memeriksanya dengan serbuk suci, namun aliran udara di atas sana tidak ada. Lantas bagaimana dia bisa melayang di atas itu? Ujar dari mereka yang melihat Zen dapat melayang di udara. Sedangkan untuk Shun dia berujar, awalnya mereka menggunakan serbuk karbut ini, tapi ya tetap saja hal itu tidaklah berguna. Namun Zen sebenarnya ini adalah titik awalnya untuk dapat merebut biji itu. Di sini Shun dia berujar, ketika dulu aku pergi ke tempat ini, aku juga menggunakan serbuk kabut untuk dapat memetakan jalan. Dan kemudian aku menyadari ada sebuah susunan 9 latunan dan 10 aliran angin. Maka dari itulah aku dapat mengetahuinya dengan sangat mudah. Maka dari itulah di sini Zen dengan arahan dari Shun dia dapat mengambil biji kehidupan itu dengan sangat mudah. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Zen lagi-lagi menarik perhatian bagi para ras iblis. Bocah, kalau kau berani memakan biji itu, aku akan menghancurkan kepalamu. Dan sekarang cepat serahkan biji itu kepada diriku, ujar iblis itu lagi. Sedangkan untuk Zen dia berujar, kau pikir semua orang akan mengikuti apa yang kau mau? Aku saat ini bahkan sedang menghitung hutangmu yang sebelumnya. Mendengar hal itu membuat iblis dungu ini dia pun kesal. Maka dari itulah dia mengeluarkan palu goda miliknya. Dan untuk Zen dia mengeluarkan pedang dewa miliknya untuk dapat menghindari serangan dari si kroco itu. Bersama dengan itu juga Zen dia pun mengambil sebuah kuda-kuda untuk dapat mengakhiri pertarungan ini hanya dengan satu serangannya saja. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Zen mengejutkan mereka semua. Bagaimana bisa seorang pejuang tingkat God Sense dapat menghabisi pejuang tingkat Divine Entremity hanya dengan satu serangan sederhana. Setelah menghabisi lawannya, di sini Zen dia pun mengambil cincin ruang milik si kroco itu dan dia mengeluarkan semua isinya. Dan yang dicari oleh Zen adalah Lotus S dan ia kembalikan kepada gadis Shu. Terimalah. Aku telah berjanji kalau aku akan merebutnya kembali. Dan aku akan kembalikan benda ini kepada dirimu, ujar dari Zen yang membuat gadis Shu dia berujar, Zen, terima kasih. Namun melihat salah satu anggotanya harus meregang nyawa di tangan Zen membuat salah seorang master murka. Kau. Namun di sini master ras manusia dia berujar, tunggu. Sebelumnya kita telah memasuki tempat ini dan kita telah sepakat bahwa kita tidak boleh ikut campur ke dalam urusan orang lain ataupun menghabisinya. Ya kan? Ujar Pak Tua itu yang membuat master dari ras iblis ini dia hanya dapat terdiam saja. Sedangkan untuk Pak Tua ini dia berujar di dalam hati, posisi kami di istana 13 tidaklah begitu tinggi. Namun kalau aku bisa melindungi bocah ini, aku bisa mendapatkan sesuatu dari kuil Yun, pikir dari Pak Tua ini. Dan karena harta berharga itu yang ada di tempat ini telah didapatkan oleh Zen, maka dari itulah mereka semua kembali turun lebih jauh lagi. Di sini Zen dia juga bertanya kepada Shun dan melihat kalau sepertinya jurang reinkarnasi ini tidak memiliki dasar. Lantas sampai kapan kita akan terus turun? Tanya dari Zen. Di sini Shun dia berujar, jurang reinkarnasi ini sejatinya memang tidak berdasar. Namun di sini Master Yuanku dia menggunakan tekniknya untuk menyatukan ujung dari dalam ruang ini ke dalam ruang lain yang lagi dan bisa dianggap kalau ini semua seperti hanyalah sebuah cincin ruang. Karena kau merasa kalau dirimu sedang terjatuh ke dalamnya, tapi sejatinya kau hanya berputar-putar di dalamnya saja. Mendengar hal itu membuat Zen dia bertanya, baiklah, aku mengerti. Lantas ada berapa putaran di dalamnya? Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena yang aku tahu cuma ada 4 putaran.
Karena memang aku berhenti di putaran keempat karena aku merasa kalau itu terlalu berbahaya untuk diriku. Namun untuk saat ini kau sedang ada di putaran kedua. Walaupun kita hanya berputar-putar saja, tapi kau pasti merasa setiap putaran yang kita lewati memiliki sebuah rasa yang berbeda. Maka dari itulah kau tetap harus waspada, ujar dari Shun. Dan kali ini ujian mereka yang selanjutnya adalah hukum dingin yang mematikan. Maka dari itulah untuk dapat melewati ini semua, Zen dia mengeluarkan api miliknya untuk dapat membuat dirinya tidak membeku di dalam sana. Hawa dingin di tempat ini tidak biasa. Api yang berasal dari kekacauan aja tidak dapat menahannya, ujar dari Lozen. Namun untuk gadis Shu dia terlihat seperti tidak terpengaruh apapun karena memang sejatinya dia adalah kultivator es. Sedangkan untuk Lozen dia merasa kalau ini sangatlah berbahaya karena ketika mereka semakin turun maka hawa dingin itu semakin gila. Karena selain hawa dingin terdapat juga rintangan dari bongkahan es yang sangat tajam yang dapat mengganggu mereka dan tentunya berbahaya. Namun yang menjadi perhatian mereka semua adalah tiba-tiba saja Zen dia melihat sosok yang tidak asing bagi dirinya. Karena kini Zen dia dapat melihat kalau saat ini adiknya yaitu Luyan kini tiba-tiba saja muncul tepat di depan wajahnya. Dan itu juga sempat membuat Zen dia bingung lah. Kenapa dia ada di tempat ini? Sebelumnya aku telah menggunakan token auman untuk mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Apakah dia tidak memiliki token itu untuk menjawab panggilanku? Pikir dari Zen. Namun Zen yang berpikir kenapa adiknya ada di tempat ini membuat Zen sadar kalau di sini ada sesuatu yang sangat janggal dan berpikir kalau sepertinya sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah adiknya tapi seekor monster yang sedang mencoba menyamar, dan itu membuat Zen mengeluarkan pedang dewa miliknya. Dan melihat sosok adiknya ada di depannya membuat Zen dia teringat akan hal-hal indah yang ia alami selama mereka bersama beberapa waktu lalu. Namun di sini Zen dia sadar kalau ingatan itu hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh sosok aneh yang ada di hadapannya. Maka dari itulah di sini Zen dia menyiapkan pedangnya untuk dapat menghabisinya. Ingatan ini benar-benar indah. Meskipun aku sangat menyayanginya, hanya saja aku harus tetap menghabisi dirimu. Jak dari Zen saat sebelum dia menghabisi sosok ilusi yang mencoba mengganggu pikirannya. Melihat hal itu di sini naga hijau dia berujar kepada Shun. Shun, apakah kau membantu Lozen untuk lolos dari ilusi ini? Harusnya dia dapat mematahkan ilusi itu dengan sendirinya, ya kan? Ujar dari naga hijau. Namun di sini Shun dia berujar, ya. Sedari awal aku bisa saja membantu dirinya, hanya saja aku tidak melakukannya. Dan pada akhirnya, Lozen dia dapat lolos dengan sendirinya. Dan dia dapat melihat sosok adiknya karena memang dia saat ini sedang merindukannya. Dan aku percaya Zen dia dapat melakukannya. Namun di sisi lainnya, di sini gadis Shu dia saat ini sedang pingsan. Dan di belakang tubuhnya ternyata ada seorang pejuang yang sepertinya telah dikerasuki oleh sebuah jin. Sebuah sosok jin, yang membuat dirinya berniat untuk mengkek gadis Shu dari belakang. Maka dari itulah di sini Zen dia mencoba untuk menghentikannya. Dia harus melepaskan bayangan pedang dewa miliknya untuk dapat menghabisi kroco itu. Dan untuk gadis Shu ternyata di sini dia menggunakan sebuah benda kecil di tangannya untuk dapat membuatnya sadar kembali. Ya, di sini gadis Shu dia berujar kalau dirinya harus membuat tetap sadar dengan cara membuat sebuah benda yang menggunakan energi miliknya dan menaruhnya di tangannya dan akan mencair selama beberapa detik jika dia tidak sadarkan diri. Mendengar hal itu di sini Zen dia berujar, ya, tidak kusangka kalau kau memiliki cara yang seperti itu. Namun untuk mereka yang lainnya, mereka semua menggila, menghabisi satu sama lain setelah tubuh mereka dirasuki oleh Jin Tomang yang ada di dalam lorong es ini. Sedangkan untuk Zen, dia sudah tiba di dasar lorong itu. Dan di sini Zen dia juga bertanya kepada Shun, apakah ada harta karun di tempat ini? Ya. Ada banyak harta karun di tempat ini dan semua ini adalah warisan peninggalan Master Yuangu. Hanya saja mereka tidak begitu bagus untuk dirimu dan ya kebanyakan benda yang ada di tempat ini tidak dapat digunakan. Saat itu mungkin sekitar 100.000 tahun lalu aku tiba di tempat ini dan aku cuman melihat-lihat saja karena memang menurutku tidak ada yang menarik.
Mendengar hal itu di sini Zendia pun tanpa sengaja menemukan sebuah bilah pedang yang tertancap di tanah. Dan ya, aku merasakan kalau pedang ini bukanlah harta kuno biasa. Maka dari itulah di sini Zendia memutuskan untuk mengambilnya dan begitu ditarik oleh Luo Zhen, ternyata Zendia menarik sebuah pedang yang tertancap di atas kepala sebuah robot. Ya, robot aneh, robot yang dapat berbicara. Dan selesailah alur cerita apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Panas edan.